Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, abang-abang dan kakak-kakak asli praktikum algoritma dan pemrograman. Perkenalkan, saya Iso Fitriansyah dari praktikan algoritma dan pemrograman hari Rabu siang. Di sini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan program client server yang saya buat menggunakan bahasa C++ dan WinSock di Windows OS. Jadi pertama-tama tujuan dari program ini adalah untuk membangun sebuah sistem komunikasi antara klien dan server, di mana klien dapat meminta daftar file berdasarkan ekstensi tertentu, seperti misalnya .txt ataupun .cpp dan sebagainya. Kemudian server akan membaca folder sistem, lalu mengembalikan file yang sesuai berdasarkan perintah tersebut. Untuk program ini terdiri dari dua struktur file. Yang pertama ada server.cpp, kedua client.cpp. Untuk server.cpp ini berjalan di port 8888. Terus ketika klien terhubung, server akan menunggu perintah dari klien. Jika klien mengirim perintah seperti list.txt, maka server akan membaca semua file yang ada di sini di folder sistem, lalu mengembalikan file yang berekstensi txt. Jika tidak ada file dengan ekstensi tersebut, maka server akan mengirimkan pesan bahwa file tidak ditemukan. Di sini juga server mengenali perintah shutdown untuk menutup server. Terus jika perintah tidak dikenal, server akan memberitahu bahwa command is not recognized. Kemudian untuk program yang kedua yaitu client.cpp. Di sini klien akan menghubungkan dirinya ke server, sehingga pengguna bisa mengetikkan atau memasukkan perintah dari terminal secara manual, misalnya list.txt, list.cpp, ataupun sebagainya. Terus jika pengguna memasukkan perintah shutdown, klien akan mengirimkan perintah tersebut ke server dan koneksi akan ditutup. Berikut beberapa contoh perintah yang bisa dicoba, yaitu yang pertama, kalau kita masukin perintah list.txt, maka outputnya yaitu file with txt extension are blah blah blah. Di sini karena extension txt ada di sistem, maka dia akan mengembalikan perintah yang ada. Begitupun kalau kita memasukkan perintah list.cpp, karena extension cpp ada di sistem, folder sistem, maka outputnya juga dikembalikan dari situ, yaitu file with cpp extension are k.cpp terus b.cpp. Terus jika case yang ketiga, yaitu ketika kita masukkan input list.csv, karena extension csv tidak ada di folder sistem, maka dia akan mengembalikan pesan file with csv extension does not exist. Terus kalau kita masukkan perintah yang tidak ada di programnya seperti delete k.cpp, maka dia akan memunculkan pesan command is not recognized dari server itu sendiri. Terus untuk case terakhir, jika kita memasukkan perintah shutdown, maka server akan men-shutdown dirinya sendiri. Sehingga dengan program ini saya berhasil mengimplementasikan komunikasi dua arah antara klien dan server dalam satu jaringan lokal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.